adik-adik semuanya. Wah, sudah hari Minggu. Saatnya kita beribadah sekolah Minggu. Kalian pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di sini untuk sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai sekolah minggu kami hari ini dari awal hingga akhir sehingga kami bisa sekolah minggu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, Kak Mega mau tanya nih, kalian tadi pagi waktu baru bangun tidur, apa sih yang kalian lakukan? Apa? Bubuk lagi? Pasti enggak ya. Iya, berdoa, mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Waktu kalian bubuk, waktu baru bangun buka mata, Tuhan itu menjaga. Setelah itu sekolah, main, sepanjang waktu Tuhan menyertai kalian. Wah, luar biasa ya. Tuhan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, kasih Tuhan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yuk kita pujikan God of Love. And the birds above, I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. I can see in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. Kak Rere, Kak Mega mau tanya nih, Kak Rere pernah sedih nggak? Pernah Kak, Duh, kenapa? karena bertengkar sama teman. Waduh, kalau Kak Dea? Bertengkar sama kakak. Kalau adik-adik? Wah, pasti sedih ya kalau kita bertengkar sama teman. Tapi adik-adik punya loh teman yang gak akan pernah ngajak bertengkar atau sampai bikin kalian nangis. Ayo, siapa yo? Kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Ye, benar. Iya, Tuhan Yesus. Teman yang gak akan membuat kita sendiri. Pasti akan menemani kita saat kita sedih, kita takut, kita senang. Tuhan Yesus selalu jadi teman setia. Yuk adik-adik, kita semua bangkit
bangkit berdiri, kita mau bergerak, kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus teman setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. 1, 2, 3, 4. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei, Dia teman setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. 1, 2, 3, 4. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei, Dia teman setia. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk bisa transfer di nomor barcode di sebelah ini. Atau kalian bisa menyimpannya dan membawanya nanti kalau kita sudah boleh melakukan ibadah sekolah minggu di gereja. Yuk kita pujikan, beri syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke, kita duduk yang manis dan adik-adik dengarkan. Tuhan mau ketuk pintu hati kalian. Tuhan ingin kalian mendengar suaranya. I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice and will open
the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open, open, open the door, I will come in. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Engkau menyertai setiap tangan yang mengelola persembahan ini, agar dapat menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sertai kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, serta kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian di rumah? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah siap semua? Oke, nah Kak Heri akan mengawali firman Tuhan hari ini dengan peribahasa. Mungkin kalian tahu nggak apa artinya peribahasa air susu dibalas dengan air tuba? Yuk, siapa yang tahu? Banyak yang tahu ya. Apa artinya peribahasa itu? Ya, benar sekali. Artinya kebaikan seseorang dibalas dengan kejahatan. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan hal yang kurang lebih serupa dengan peribahasa tadi. Ada seorang tuan tanah yang sangat kaya, yang dia memiliki kebun anggur yang sangat luas sekali. Dia begitu baik kepada para pekerjanya, para penggarap kebun anggur itu. Namun sayangnya kebaikan dari tuan pemilik kebun anggur itu dibalas dengan kejahatan yang dilakukan oleh para penggarap kebun anggur itu. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Nah, jadi suatu saat ada seorang tuan tanah yang punya kebun yang sangat luas sekali, dan akhirnya tuan tanah ini memutuskan untuk menanami tanah kebun yang luas tadi dengan anggur. Dia menyiapkan dan menanam tunas-tunas pohon anggur, dan sesudah ditanam, bukan hanya sekedar ditanam saja, tetapi juga dia menyiapkan pagar, ya, pagar di sekeliling kebun itu. Tujuannya apa? Untuk melindungi tanaman-tanaman ini dari binatang-binatang yang bisa memakan tanaman tunas-tunas pohon anggur yang ditanam tadi, ya. Nah, itu gunanya dipasang pagar pembatas di sekeliling kebun anggur itu. Tidak hanya itu, si tuan pemilik tanah ini juga menyiapkan tempat untuk pemerasan anggur dan juga menara jaga, ya, untuk mengawasi seluruh area kebun anggur yang sangat luas tadi. Nah, setelah semuanya sudah disiapkan, maka kemudian si tuan tanah ini menyewakan kebun anggur ini kepada para penggarap kebun anggur. Nah, itu yang Kak Ari bilang, tuan tanah ini sangat baik sekali. Dia menyiapkan segala sesuatunya sebelum akhirnya diberikan kepada para penggarap untuk mereka bisa bekerja di situ. Nah, itu yang Kak Ari katakan, tuan tanah ini sangat baik sekali, ya. Karena seharusnya yang namanya kalau kita mau sewa tanah gitu ya, itu ya hanya menyiapkan tanahnya saja, ya. Tidak perlu sampai menanam, tidak perlu sampai membuat pagarnya, bahkan disiapkan semuanya. Nah, tuan tanah ini ternyata melakukan segala sesuatunya, ya. Dia menyiapkan bukan hanya tanamannya, sampai pagarnya, menara jaganya, semua disiapkan. Nah, seharusnya para penggarap kebun anggur ini apa? Seharusnya mereka berterima kasih, ya, karena sudah disiapkan semua oleh tuan tanah ini. Nah, namun apa yang terjadi? Nah, ketika suatu saat tuan tanah ini pergi ke suatu negeri dalam jangka waktu yang lama, ya. Nah, setelah dia pergi sekian tahun gitu, ketika pada waktu anggur ini sudah mau siap dipanen, maka kemudian tuan pemilik tanah ini mengirimkan
hamba-hambanya untuk menerima pembayaran dari hasil panen anggur yang menjadi hak dari tuan tanah ini. Nah, namun apa yang terjadi adik-adik? Ternyata para penggarap kebun anggur ini justru tidak mau membayar yang menjadi hak dari tuan tanah ini, tetapi justru hamba-hamba ini apa? Ditangkap, dipukuli ya. Dan akhirnya hamba-hamba yang diutus ini kembali kepada tuannya dengan tangan hampa. Nah, adik-adik pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya? Apa ya yang kira-kira dilakukan oleh tuan tanah pemilik kebun anggur ini terhadap para penggarap yang jahat sekali tadi? Mari kita akan simak sama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-46. Kari ulangi ya. Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Yuk sama-sama kita saksikan video praga untuk firman Tuhan hari ini. Bukanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ya, adik-adik, tadi kalian sudah sama-sama ya menyaksikan video praga firman Tuhan yang tadi sudah kalian simak. Nah, kalian bisa lihat ya, betapa jahatnya itu para penggarap kebun anggur tadi ya. Padahal tuan tanahnya itu sangat baik sekali ya. Seperti tadi Kak Eri bilang, nggak ada yang namanya kontrak itu ya antara penyewa tanah dengan yang pemilik tanah itu. Seharusnya kan pemilik kebun itu atau pemilik tanah hanya tinggal menyediakan lahannya saja, tidak perlu sampai menanam tanamannya. Tapi yang dilakukan pemilik tuan tanah ini sampai menanam ya. Terus apalagi dipasang pagar, dipasang menara jaga, disiapkan tempat pemerasan anggurnya. Kurang baik apa itu tuan tanahnya itu ya. Tetapi tadi kalian sudah lihat di video tadi ya, hamba-hambanya itu diutus sampai 2 kali. Diutus yang pertama, apa yang dilakukan mereka oleh para penggarap? Digebukin, dipukulin ya, sampai akhirnya
mereka pulang kembali ke tuannya dengan tangan hampa. Akhirnya apa? Tuan tanahnya ini masih sabar, ya, masih sangat sabar. Dia utus lagi hamba-hambanya berikutnya untuk meminta apa yang menjadi hak dari tuan pemilik tanah. Ternyata apa? Wah, sama nasibnya, digebukin lagi, dipukulin, ya, bahkan di Alkitab dicatat ada yang dibunuh gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Mereka juga kembali dengan tangan hampa. Sampai akhirnya apa? Tuan tanahnya itu masih sabar. Apa yang dilakukan? Akhirnya tuan tanah ini mengutus siapa? Anaknya sendiri yang merupakan ahli waris dari tuan pemilik tanah ini. Apa yang terjadi? Bukannya mereka sungkan gitu ya, tetapi malah justru, wah, ini kesempatan ini kan ahli warisnya tuan tanah, kita bunuh saja. Nah, itulah yang dilakukan oleh para penggarap yang sangat jahat sekali, ya. Mereka bahkan membunuh anak yang merupakan ahli waris dari tuan tanah ini. Nah, kalau kalian perhatikan adik-adik, ada beberapa tokoh yang ada di cerita firman Tuhan hari ini. Ada tuan tanah. Nah, tuan tanah itu sebenarnya apa? Melambangkan Allah sendiri, ya. Sedangkan hamba-hamba itu tadi siapa? Hamba-hamba itu melambangkan apa? Nabi-nabi yang diutus oleh Allah, ya, untuk membuat orang Israel ini bertobat. Khususnya apa? Para imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Namun justru apa? Tadi kalau kita lihat di cerita tadi, justru hamba-hamba yang diutus oleh Allah ini disiksa dan bahkan ada yang dibunuh juga oleh mereka, ya. Kemudian ada lagi penggarap-penggarap. Nah, ini tadi yang kayak diceritakan, penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat sekali. Nah, ini melambangkan apa? Umat Israel, ya. Khususnya adalah para pemimpin agama, yaitu apa? Imam-imam, orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat. Yang justru mereka lah yang paling jahat, ya. Mereka menganiaya dan membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah sendiri. Kemudian ada lagi siapa? Anak dari tuan tanah tadi. Itu menggambarkan siapa? Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa, ya. Kemudian ada lagi penggarap-penggarap lain. Nah, penggarap-penggarap lain itu melambangkan apa? Umat Allah yang mereka mau bertobat, ya, mau bertobat dan mau mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, sebenarnya perumpamaan ini ditujukan untuk menyindir bangsa Israel, khususnya adalah para imam, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini adalah pemimpin agama orang Israel, agama Yahudi. Tapi justru mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dikasih tahu untuk bertobat, mereka tidak mau bertobat dan bahkan memberontak kepada Allah. Bahkan berulang kali Allah mengutus nabi-nabinya dengan harapan mereka mau bertobat. Tapi apa yang terjadi? Justru nabi-nabi yang diutus Allah itu mereka bunuh, mereka siksa. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri yang datang, mereka juga tetap tidak mau bertobat. Dan Alkitab mencatat apa? Mereka bukan hanya menolak Tuhan Yesus, tetapi juga nantinya akan justru merekalah yang menghasut orang Israel untuk menyalibkan Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita bisa lihat sama-sama tadi bahwa Allah terus mengutus para nabi-nabinya. Bahkan Allah mengutus Tuhan Yesus sendiri, anaknya yang tunggal, kepada umat Israel. Namun apa? Justru orang Israel menolak para nabi dan bahkan menolak Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka menganiaya nabi-nabi yang diutus oleh Allah sendiri.
Yang kedua, kita bisa belajar apa? Mari kita belajar, kita jangan meniru seperti para imam, para ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika Allah memanggil kita untuk bertobat, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh bertobat, ya. Jangan mengeraskan hati seperti yang dilakukan oleh para imam-imam dan ahli Taurat tadi. Ya, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika Injil Kristus diberitakan, mari kita menerima, merendahkan hati kita, bukan mengeraskan hati kita. Mari kita menerima dan kita sungguh-sungguh bertobat, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mau adik-adik? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan tentang bagaimana kami harus terus-menerus mendengar firman Tuhan. Kami tidak ingin mengeraskan hati kami seperti para imam, seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika firman Tuhan dinyatakan, ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan, tolong kami Tuhan, untuk kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami membuka telinga kami lebar-lebar dan menerima firman-Mu itu di dalam hati kami. Sehingga Tuhan, biarlah kami terus-menerus diubahkan, terus hidup kami terus diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi sama-sama kita sudah menyaksikan firman Tuhan, nah saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu apa? Aktivitas firman Tuhan, ya. Nah adik-adik yang di kelas kecil, nanti kalian silakan melihat video peraga yang nanti akan diperagakan oleh kakak-kakak kalian. Nah untuk adik-adik yang di kelas besar, nah nanti silakan bisa lihat ya, ini ada di bawahnya kayak ini, ada link. Ini adalah link kuis Alkitab yang nanti kalian bisa kerjakan, ya. Nah, jangan lupa nanti setelah semua aktivitas dikerjakan, jangan lupa difoto terus dikirim ke guru kalian. Gitu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi adik semuanya. Setelah kita mendengar firman Tuhan tentang perumpamaan tuan tanah dan penggarapnya, saatnya kita membuat aktivitas. Hari ini kita membuat aktivitas cangkul dari kertas lipat. Yuk kita baca buatnya. Jangan lupa hasil aktivitasnya difotoin lalu kirimkan ke guru kalian masing-masing. Ditunggu sampai hari Senin malam ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.